Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desianti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bogor dari UPDD SMP Negeri 3 Samalanga. Baiklah, di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Rizka Putri. Beliau adalah seorang guru matematika. Baik Bu, assalamualaikum Ibu Rizka. Salam Bu Desi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dari Bu Desi. Kebetulan saya lagi kurang sehat Bu ya, lagi batuk-batuk, tapi semoga acara kita berjalan dengan lancar. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya, yang nantinya akan saya amati pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, adapun tujuan kita melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Kenapa kita melakukan kegiatan pra-observasi di sini, yaitu untuk memudahkan Ibu dalam membuat persiapan sehingga nanti apa yang akan Ibu rencanakan berjalan dengan baik di dalam kelas nanti. Baik Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi Bu, kira-kira nih apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu capai nantinya? Kebetulan untuk pertemuan kali ini materinya tentang luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Jadi tujuannya itu melalui pembelajaran ini siswa dapat menentukan luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Kemudian siswa juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Gitu. Oke, baik Bu Rizka. Berarti di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya ya. Nah, selanjutnya Bu, dalam proses nanti pembelajaran yang akan Ibu lakukan di area pengembangan yang mana yang hendak Ibu tinjau? Baik, untuk area pengembangannya saya akan menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan saya ingin melihat apakah siswa sudah mampu menerapkan konsep luas dan keliling untuk persegi dan persegi panjang. Kemudian pada keterampilan, apakah siswa sudah mampu menyelesaikan soal secara runut, sistematis, sesuai dengan konsep luas dan keliling. Baik Ibu Rizka, berarti di sini area pengembangannya ada dua tentu ya. Jadi Bu, bagaimana dengan metode atau strategi apa yang akan Ibu lakukan ataupun Ibu persiapkan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Saya menggunakan tayangan PowerPoint dan video pembelajaran dari YouTube, Bu. Baik Ibu, berarti ada dua nanti ya. Nah, kira-kira ini kapan bisa kita lakukan observasi di kelas nanti? Insya Allah besok saya mengajar di kelas 7 pada jam terakhir. Oke, berarti jam terakhir ya. Kira-kira itu jam berapa Bu? Jam 12. Baik, Bu Rizka. Kita akhiri kegiatan pra-observasi ini. Apa yang sudah Ibu Rizka dapatkan dari hasil wawancara kita pada hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang persiapan pembelajaran yang akan saya lakukan besok, mengenai strategi, metode, juga model pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Oke, semoga rencana kita bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Rizka atas waktu dan kesempatannya. Kembali lagi dengan saya besok pada acara observasi di kelas dengan rekan saya Ibu Rizka Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Ya, silakan Angkor Rezi. Mari teman
Yang senang cuma satu orang. Mana yang senang Khalis? Kenapa Khalis hari ini senang? Coba ya, kenapa? Coba ceritakan sama kawan-kawannya. Kenapa hari ini Khalis senang? Hari ini ulang tahun Khalis ya? Bukan? Dikasih banyak uang jajan? Bukan juga. Kenapa? Oh,
Skala luas persegi sama dengan S2. Ya, ulang ya. Assalamualaikum, hai anak-anak, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai luas persegi, persegi dan persegi panjang. Pertama, rumus luas dan persegi.
Jadi, di dalam kehidupan kita ini banyak sekali benda-benda yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Contohnya yang ada di dalam ruangan ini apa? Papan tulis. Pintu. Apa lagi? Album. Buku. Apa lagi? Meja. Dinding. Dinding ini bentuknya apa? Seperti meja. Loteng. Spanduk. Persegi panjang. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang membuat spanduk di fotokopi, biasanya buat spanduk kan? Jadi dia bisa menggunakan, dia membuat spanduk bentuk apa? Bentuk persegi panjang. Berapa spanduk yang dia butuhkan? Nanti dia bisa memakai luas persegi panjang. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari buku halaman 210 tentang luas dan keliling trapesium, jajar genjang dan segitiga. Ya. Untuk hari ini ibu akhiri pembelajarannya. Kalian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desianti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Biren dari UPTD SMP Negeri 3 Samalangan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Rizka Putri. Saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik yang kemarin sudah kami melakukan pra-observasi dan observasi ya Bu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Rizka. Berikut adalah kegiatan coaching saya. Selamat pagi Ibu Rizka. Pagi Bu Desi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Cuaca pun sangat panas ya. Jadi semangatnya pun lebih lagi ya. Baik, kebetulan saya yang kurang sehat Ibu Rizka, lagi batuk ya. Baik Ibu, jadi saya izin mengambil waktu Ibu sebentar. Kita akan melakukan coaching dari praktek Ibu yang kemarin. Jadi hari ini kita akan melakukan tanya jawab biasa aja Bu Rizka, santai saja karena ini cuma sharing tentang pengalaman Ibu ya. Jadi Bu Rizka, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan lebih lanjut ataupun percakapan lebih lanjut, apa nih tujuan Bu Rizka dari yang Bu Rizka harapkan dari percakapan kita pagi ini? Dari obrolan kita hari ini, harapan saya kita bisa sharing-sharing terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin ya Bu ya. Apa kekurangannya, apa Menjadi keunggulan ya, Ibu ya? keunggulan saya yang telah saya lakukan untuk perbaikan ke depannya nanti pembelajaran supaya terlaksana dengan lebih baik. Oke. Saya harap juga masukan-masukan dari Ibu Desi yang udah lebih berpengalaman. Halo Bu Rizka, saya pun masih belajar juga nih ya. Kita sama-sama belajar. Sebelumnya nih, apa perasaan Ibu ketika Ibu sudah melakukan kegiatan belajar yang di mana ya ada saya di belakang Ibu untuk melakukan supervisi? Awalnya ya saya merasa deg-degan gitu ya Bu ya. Apa namanya, biasanya kita sendiri berada di depan, siswa hanya mendengarkan kita, dan sekarang ada orang lain gitu. Kita sedang dinilai ya istilahnya ya. Tapi alhamdulillah setelah saya menjalani prosesnya kemarin dari awal sampai akhir, saya merasa lega. Saya telah melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah saya susun kemarin, berjalan dengan baik alhamdulillah. Kemudian perasaan saya sudah lega, tidak ada lagi beban ya, sudah selesai. Seakan tertekan ya ketika saya minta Awalnya seperti itu Bu kan, tapi alhamdulillah
lumrah ya kita lihat ya. Saya pun kemarin waktu melakukan proses kegiatan belajar yang dimana di dalamnya juga ada orang lain, tentu saya merasa perasaan yang sama seperti Ibu Rizka. Saya juga merasa aduh gimana ya, bisa nggak ya, karena ini memang hal biasa ya bagi kita. Karena kita mengajar gitu ya, tapi kok merasa beda ya Ya, seakan-akan kita dinilai ya, ini harus tampil, jadi agak grogi ya. Padahal nanti dengan berjalannya proses itu kita akan merasa biasa saja ya Bu ya. Itu adalah hal yang biasa. Kemarin waktu kita melakukan observasi, Ibu sudah menjalankan setiap tahap dari rencana Ibu. Ini yang mau saya tanyakan, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu buat kemarin menurut Ibu ya sudah mencapai apa yang Ibu inginkan? Kemarin ya tujuan pembelajarannya ada 2 ya Bu Desi ya. Mengenai tujuannya, alhamdulillah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran, di mana yang kemarin anak-anak sudah dapat menentukan luas persegi panjang, kemudian ada keliling persegi panjang, keliling persegi, mereka sudah dapat membedakan di antara keduanya itu. Kemudian yang kemarin tentang yang kedua ya, mereka dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang mereka telah diberikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka juga sudah tahu menempatkan mereka memakai konsep yang mana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai sesuai dengan target Ibu ya. Bagaimana dengan strategi pembelajaran Ibu kemarin? Apakah menurut Ibu sudah maksimal yang dilakukan? Gimana yang Ibu lihat itu? Saya kan merencanakannya itu semaksimal mungkin, tapi ya dalam praktiknya ini kan baru pertama ya bagi saya ya, belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada hal-hal yang saya inginkan ini saya bisa lebih daripada itu. Menurut saya kedepannya nanti saya bisa memperbaikinya lebih baik lagi Bu Desi. Saya harapkan juga sharing-sharing dengan Bu Desi ini dapat membuat saya menjalankan pembelajaran ke depan, pembelajaran berdiferensiasi ini dengan lebih baik lagi. Tadi kan Ibu merasakan bahwa Ibu belum merasa puas ataupun belum maksimal. Yang Ibu perhatikan sendiri, di mana yang menjadi titik kelemahan Ibu dalam strategi pembelajaran ini? Menurut penilaian Ibu itu kan tadi merasa kurang maksimal. Dalam proses mana yang Ibu merasa di sini saya belum mencapai seperti yang minta aturannya, muridnya lebih lagi ketika saya memberikan misalnya tugas ini, feedback dari siswanya lebih lagi. Jadi kira-kira nih Ibu Rizka yang di bagian mananya yang strategi ini yang belum maksimal menurut Ibu? Ya Bu ya, kan pembelajaran itu lebih banyak di bagian intinya ya, pembelajaran di situ semua ya. Ya ketika berdiskusi untuk tampil ke depan, mereka masih kurang percaya diri siswa-siswa saya, mungkin karena mereka merasa bahwa di samping ada guru satu orang, mereka melihat ada guru satu lagi di kelas ini ya, itu mempengaruhi juga mungkin ya Bu ya. Mereka menganggap ada 2 orang nih yang pertama mereka harus menghadapi gurunya sendiri, satu lagi ada guru yang lainnya. Saya lihat mereka bisa, namun ketika untuk tampil ke depan atau menjawab pertanyaan masih malu-malu, masih nggak berani untuk tampil. Itu sih yang saya lihat kemarin dengan siswa-siswa saya. Berarti ini yang Ibu lihat adanya kekurangan ketika siswa itu belum mampu secara leluasa mengekspresikan mengeluarkan pendapat ataupun lebih aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dia. Kira-kira apa yang menjadi hambatan siswa ketika dia tidak mampu memberikan pendapatnya ataupun merasa malu-malu atau seperti nggak berani gitu? Yang Ibu lihat dari anak-anak itu apa yang menjadi hambatan mereka? Menurut saya mungkin pelajaran matematika ya. Matematika pelajaran yang hampir tidak disukai oleh semua siswa
yang benarnya kan Bu ya. Ya, Bu Rizka. Jadi anak-anak ini merasa takut yang pertama terhadap kawan-kawannya, takut diejek ya, takut dibully ya, apalagi nanti pasti ada yang murid-murid ini sok pinter lah gitu Iya. ya. Nah, ada nggak cara ibu untuk ada nggak cara ibu untuk membuat murid supaya mereka lebih peduli terhadap teman, yang mana bisa mengurangkan rasa kecemasan siswa terhadap teman itu. Ini ke permasalahan pertama yang dibilang kan terhadap teman Iya. ya. Nah, kira-kira ini apa yang menjadi sebuah rencana ibu supaya mereka terhadap kawan lebih saling menghargai gitu? Menurut saya hal pertama ya, dari diri saya dulu ya Bu ya. Apabila siswa itu telah maju ke depan untuk mengemukakan pendapat mereka, saya akan memberikan apresiasi dulu dari diri saya sendiri. Gurunya memberikan apresiasi kepada siswanya. Kemudian saya akan mengajak teman-temannya juga untuk saling memberikan apresiasi kepada temannya yang sudah maju atau menyampaikan pendapat mereka. Dan begitu pun seterusnya. Jadi mereka si ini dapat pujian, misalnya si ini dapat apresiasi, dapat pujian dari gurunya. Oh, saya juga dapat. Jadi saling dapat sama-sama dapat pujian, walaupun apa yang mereka sampaikan ini kurang tepat misalnya. Kita tidak langsung menjudge mereka, oh kamu salah gitu yang mau bilang. Kita bisa cari bahasa yang lain, mungkin kurang tepat. Apa ada yang bisa membantu temannya yang ini gitu. Dua-duanya juga kita apresiasikan gitu. Jadi lebih ke penggunaan bahasa yang baik yang membuat mereka merasa oh nggak apa-apa kalau kita maaf ini nggak dimarahi atau nggak gimana ya, yang membuat mereka down gitu ya. Tapi bahasa-bahasa yang memang meningkatkan motivasi mereka gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa permasalahan yang didapatkan dari siswa. Yang pertama, mereka merasa cemas ataupun takut ketika mereka memberikan pendapat ataupun mengeluarkan, bahkan untuk mereka tidak tahu ingin menanya dia, mereka nggak berani. Nah, selain itu kira-kira ibu apa yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan anak? Yang pertama PD-nya dia. Selain yang tadi kan ibu sudah menjelaskan bahwa yang pertama memberi pemahaman dulu ya terhadap siswanya bahwa kita sama-sama belajar di sini, jadi tidak ada yang salah. Nah, selain itu kira-kira ada nggak ibu cara lain supaya anak-anak itu terus melakukan mengeluarkan pendapatnya dengan leluasa? Mungkin dengan melakukan pemeriksaan. Oh iya, saya gini, setiap saya masuk ke kelas, ya hal itu akan selalu dibiasakan. Seperti yang saya bilang tadi, memberikan apresiasi kepada siswa, dan itu akan dilakukan secara step by step ya, perlahan-lahan, sehingga siswa terbiasa dengan apa yang saya lakukan ini. Mungkin cara lain selain step by step itu ada nggak Bu? Seperti maju ke depan yang lebih sering-sering Iya, seperti tadi kan mereka nanti, walaupun mereka, misalnya saya tanya ke mereka siapa yang mau menyampaikan pendapat atau siapa yang ingin maju ke depan, misalnya mereka tidak masih malu, kita bisa gunakan game gitu Bu, throw ball atau gimana. Jadi siapapun yang dapat bola itu mereka harus maju ke depan. Jadi Ini dengan banyak cara yang lain. banyak cara yang dilakukan supaya anak-anak akan terbiasa untuk pertama bangun dan ke depan, jangan hanya duduk diam ya. Duduk diam juga, tapi anak-anak akan lebih antusias ya untuk maju, apalagi teknik-teknik yang kita lakukan membangkitkan semangat mereka gitu ya. Baik, jadi ibu tadi sudah merasa ada yang kurang. Nah, kelebihan ibu di sini yang ibu nilai sejauh dari ibu melakukan kegiatan proses belajar mengajar, di mana ibu? Menurut saya Yang harus ibu pertahankan ataupun yang bukan kelebihan yang sangat menonjol, menurut saya ini hal yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya yang saya lakukan gitu ya Bu ya. Saya mempersiapkan diri itu Ada persiapan diri lebih matang gitu ya, lebih maksimal, sehingga di kelas saya juga bisa mengakomodasi siswa dengan baik gitu. Jadi pada pembelajaran kemarin saya melihat peningkatan dari sebelumnya antusias siswa. Kalau sebelumnya itu hanya 60%, ini mungkin menjadi 70%
di sini ya. Ketika persiapan kita Lebih matang ya, ya. lebih maksimal. Kemudian juga saya ini hal yang baru bagi saya pembelajaran berdiferensiasi. Ketika saya menerapkan ini, saya melihat siswa juga melihat perbedaan dan oh ibu ini mengajarnya beda ya dari sebelumnya gitu. Jadi siswanya juga ikut berpartisipasi gitu ya. Oke. Jadi di sini tadi Ibu mengatakan adanya persiapan diri. Nah, berarti banyak sekali manfaat ketika kita melakukan prepare yang baik ya. Iya. Prepare yang baik, persiapan seperti RPP apa-apa media yang akan kita berikan untuk hari esoknya. Tadi Ibu menyinggung tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, menurut Ibu kemarin yang Ibu rasakan dari pembelajaran diferensiasi, apa yang beda ataupun apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi ataupun apa yang masih mengganjal dalam diri Ibu untuk Ibu melakukan pembaharuan ya, atau meningkatkan lagi? Karena bagi saya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baru ya Bu ya kan. Pembelajaran diferensiasi ada 3 ya Bu ya. Ada bagian Saya kemarin baru menerapkan 2 menurut saya. Jadi saya harapkan ke depannya saya bisa menerapkan ketiga-tiganya nantinya di pembelajaran berikutnya. Walaupun saya kemarin sudah mencoba untuk menggunakan prosesnya, tapi saya rasa belum begitu maksimal karena belum terbiasa melakukannya. Nanti mungkin setelah sharing-sharing dengan Bu Desi dan kita melakukan kebiasaan lagi, hasil yang didapatkan akan lebih maksimal. Insyaallah. Oke, jadi belum ini ya, saya juga masih belajar ya, masih belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin ke depan memang kita akan lebih menguasai lagi tentang pembelajaran ini yang kita belajar. Nah, apa yang mengganjal di Ibu tentang pembelajaran diferensiasi yang menurut Ibu masih harus digali lagi? Dia kan pembelajaran diferensiasi seperti yang kita tahu Bu ya, ada 3, ada bagian konten, ada bagian proses, ada bagian produk. Kemarin Ibu sudah menjalankan 2 ya Bu ya. Nah, 2 ini aja Ibu bilang masih kurang maksimal. Nah, saya masih penasaran Ibu, yang bagian mana lagi yang menurut Ibu masih harus Ibu gali gitu? Ibu bilang kan 2 aja masih kurang maksimal. Jadi Ibu kemarin sudah melakukannya di bagian proses ya Bu ya, proses sama konten ya. Nah, di konten ini kemarin Ibu menerapkan apa via YouTube ya? Iya, Ada video, kemudian ada PowerPoint ya, tayangan PowerPoint juga. Jadi kan di ini berarti Ibu sekilas udah paham. Sudah paham, Jadi sudah paham ya. yang masih mengganjal di bagian konten ini kan Ibu merasa belum maksimal. Di bagian di apanya mungkin Ibu dalam penerapannya? Iya, maksudnya gini Bu, secara keseluruhan kan kita baru baca sekilas ya. Penerapannya baru mungkin kemarin penerapannya ya, maksudnya pelatihan maupun video yang ini kita nonton, cuma kita belum dengan nyata melakukannya. Jadi belum mengikuti sebuah seminar yang memang menjelaskan lebih iya, detail lagi ya. Terus kan dari 3 tadi itu menurut saya masih bingung matematika ini kalau untuk penerapan produk itu seperti apa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Apakah siswa harus menciptakan sesuatu inovasi yang baru tentang matematika atau apakah produk itu harus nyata ada, maksudnya produk dalam bentuk bisa dilihat gitu ya, maksudnya itu sih yang masih membingungkan bagi saya. Kalau di bagian proses sama konten, Ibu secara overall masih ada yang mengganjal atau gimana itu prosesnya? Kalau proses kan lebih ke cara kita menjelaskan karena murid LKPD yang kita ini kan namanya juga berdifferent ya, berarti berbeda ya, berbeda anak berbeda ya yang kita berikan. Jadi ya maksudnya berbeda anak berbeda yang kita berikan. Saya juga pernah mendengar ya, maksudnya dari pelatihan atau dari video yang saya nonton itu, jadi karena setiap pembelajaran berdiferensiasi ini berbeda, setiap anak berbeda, ketika evaluasi mereka, maka kita harus memberikan, kalau matematika mungkin evaluasi dalam bentuk pemberian soal.
mungkin Jadi yang lebih bukan saya. iya, seperti yang saya pahami ya Bu ya. Jadi pada saat kita memberikan tugas, disitulah adanya diferensiasi proses LKPD. Jadi setiap anak itu kan dia mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, otomatis nggak mungkin kita menyamakan tugas anak. Nggak mungkin si A dengan 3x3, sedangkan si A itu 0x0 aja dia nggak satu dengan lagi terakhir. Kita harus membedakan ya. Jadi disitulah akan terjadinya proses diferensiasi ketika kita waktu menjelaskan anak-anak kan anak-anak kadang dia nggak bisa dengan YouTube, kita akan memberikan dengan media yang lain. Dari proses itulah yang harus kita bedakan setiap anak. Jadi bimbingan anak tersebut kan nanti akan beda ketika dia menyelesaikan tugasnya. Nah, disitulah peran kita lebih kita tingkatkan lagi, Bu Rizka ya. Kemudian Bu Rizka, ini kan rencana Ibu ke depan nih, rencana Ibu ke depan untuk meningkatkan yang pertama Ibu Rizka lihat antusias anak ini, apa rencana untuk Ibu Rizka tingkatkan dan bagaimana program Ibu ke depan yang sudah Ibu pikirkan? Apakah Ibu akan melihat lagi itu atau apa? Pertama sekali di sekolah ini mungkin ya terdekat sama Bu Desi, mungkin kita akan lebih banyak sharing-sharing tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Kemudian saya akan mengikuti pelatihan tentunya, melihat video-video di YouTube. Saya juga akan mencari sumber-sumber lain untuk belajar lebih banyak lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, supaya nantinya saya bisa menerapkannya di kelas lebih baik lagi. Dan tadi masalah siswa dengan sharing dengan guru yang lain, dengan Bu Desi, dengan melihat dengan mengikuti pelatihan, nanti saya bisa mendapatkan pengetahuan tentang masalah saya yang saya hadapi sekarang, untuk diri saya sendiri pribadi, untuk menyelesaikan masalah itu di kelas yang seperti tadi, tentang motivasi dan antusias siswa ya. Saya akan menerapkan pembiasaan, maka diapresiasi, diselingi dengan game-game yang mengajak mereka untuk bersemangat, semangat belajar matematika, bahwa matematika itu bukan hal yang mengerikan, hal yang bukan harus ditakuti oleh siswa. Iya Bu, luar biasa ya rencana Ibu ke depan. Berarti apapun itu yang pertama dimulai dari diri sendiri Bu ya. Jadi dengan melakukan pelatihan. Oke, boleh saya tahu itu pelatihan yang sudah Ibu ikuti sekarang, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang memang meningkatkan kemampuan Ibu? Ibu aktif di MGMP ya? Iya, di MGP, kemudian platform Merdeka Belajar. Sering buka-buka di situ ya. Memang banyak sekali ilmu yang diberikan dari platform Merdeka Belajar, dan bahkan saya selaku CGP yang sedang belajar ada beberapa yang memang ada di platform Merdeka. Jadi memang sangat membantu menyediakan guru ya kan, ada beberapa guru yang belum berkesempatan untuk mengikuti seperti CGP ya, guru penggerak, jadi bisa melalui platform Merdeka. Ibu Rizka belum bisa ikut ya, karena kenapa keluarnya itu belum bisa ikut, karena apa? Oh, masa kerja. Iya, di situ diminta 2 tahun ya. Jadi Ibu Rizka baru 3 tahun. Oke, semangat ya. Mungkin 2 tahun lagi ya. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan diri ya, nggak mesti dengan guru penggerak. Cuman kebetulan seperti saya memang udah bisa ikut ya, saya ikut ya Bu Rizka. Semoga ke depan Bu Rizka kalau memang masih ada guru penggerak itu bisa Ibu coba ya. Sharing juga nih sama guru penggerak yang udah ada di sekolah ini, Bu Desi ya. Sama guru lain juga Bu Rizka ya. Oke Bu Rizka. Jadi Bu Rizka, ini rencana Ibu yang sudah Ibu pikirkan ke depan. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana-rencana Ibu yang akan Ibu terapkan? Habis itu bagaimana
langkah ibu supaya ibu terus berkomitmen dengan apa yang sudah ibu inginkan. Misalnya ibu kan sudah membuat planning. Nah, apa yang akan ibu lakukan, atau kan kita masing-masing punya trik sendiri ya, apakah dengan membuat roster sendiri di rumah, pokoknya untuk terus berkomitmen bahwa rencana ini yang akan saya terapkan kapan gitu kan. Seperti apa bisa diceritakan kira-kira? Saya rasa ini maupun ajaran baru ya, masih ada siswa baru. Saya rasa nanti setelah awal semester baru itu adalah waktu yang tepat bagi saya untuk menerapkan pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi. Nanti jadi bagi siswa yang baru kita akan mulai dengan sistem yang baru juga, pembelajaran yang baru. Berarti nanti Ibu Rizka akan melakukannya di semester baru bulan 7 nanti Bu ya? Iya, bulan 7 baru. ini rencana Ibu step by step akan Ibu implementasi. Nah, yang ini langkah Ibu untuk tetap berkomit, maksudnya bagaimana trik Ibu supaya Ibu terus mengingat bahwa saya punya rencana ini, saya ada kegiatan, apa yang akan Ibu buat, maksudnya sebagai pengingat diri, apakah alarm di HP ataupun gimana Bu? Karena kita kan kalau udah buat rencana, hari ini berencana besok udah lupa bukan? Jadi ada nggak trik Ibu supaya Ibu rencana yang udah Ibu buat ini kan baru dipikirkan ya, ke depan saya akan melakukan ini, apa yang dilakukan supaya Ibu terlaksana dengan rencana-rencana yang saya tipe orang yang Bu ya, sesuatu tuh kalau mau dikerjakan ditulis dulu, tulis kemudian ditempel. Jadi kan setiap hari kita bisa lihat. Saya hari ini saya harus menyelesaikan gitu. Berarti Ibu Hari ini saya harus buat soal ujian gitu, harus selesai setelah atau sebelum jam 10 gitu, jam 10 malam saya sudah menyelesaikan soal ujian hari ini. Nanti saya hal-hal ya pembelajaran baru di kelas. Pertama sekali kan kita harus merancang dulu ya, apa-apa itu kita harus buat planning dulu. Nanti gambaran tentang rencana saya, mungkin saya akan tulis, kemudian saya tempel di kamar istilahnya. Kemudian saya suka nonton video ya, kemudian saya akan belajar lagi di video-video terkait dengan pembelajaran yang baru ini. Ya komitmen terhadap diri sendiri bahwa ini tuh hal yang baru, saya harus bergerak dan kemudian saya harus melakukan perubahan gitu. Walaupun perubahan itu bukan hal yang besar, saya ingin memulai dari diri saya sendiri, dari hal yang kecil. Kita kan setiap harinya harus menjadi lebih baik kan, kalau tidak kita menjadi orang yang sia-sia gitu ya. Jadi saya ingin sekali berkomitmen bahwa siswa saya di tahun pelajaran baru ini harus punya hal yang baru juga. Mereka harus bersemangat, lebih semangat lagi. Tahun baru, semangat baru Bu ya? Semangat baru, tahun ajaran baru. Ya begitulah Bu. Berarti bisa saya tangkap bahwa berarti Ibu lebih suka planning Ibu dibuat dalam catatan ya. Berarti kalau saya membayangkan rencana Ibu itu Ibu seperti ada mading di dalam gambar ya Bu ya. Tapi kalau udah selesai ya, contoh ya. terulang lagi terus. Ya, memang kan kita banyak sekali cara untuk kita mengingat ya. Kalau saya sendiri selain saya ada kawan yang memang setia kali sama saya, nanti ingatin ya ini ya, dan tugaskan selebihnya saya juga menulis. Kadang kan lain orang, ada yang orang buatnya di HP sebagai alarm, ini karena sekian ini kita udah maju dalam pelatihan ataupun ingat ya target kita ya. Saya selain di dinding kamar, di lemari juga penuh kayak begini. Sampai yang untuk berat badan, misalkan target saya untuk berat badan, tulis ingat ya diet ya, walaupun apa. Memang kita butuh yang semakin kita lihat, semakin kita ingat. Iya. Kalau kita tulis, kemudian kita Lupa ya. lihat. Itulah. Berarti banyak sekali yang Ibu rencanakan. Ya saya harap semoga ya amin. Memang kan apapun cerita kita yang pertama dulu ada niat ya, niat untuk berubah, niat untuk merencanakan. Kita ingat lagi tujuan kita jadi guru ini itu apa ya? Jadi ketika kita mengingat kembali niat kita, mengingat kembali tugas kita dan tanggung jawab, nanti kita bersemangat lagi. Oke, Ibu Rizka. Kemudian
yang menjadi support system ibu, kan bahasa keras sekarang support system ya, ataupun yang menambah imun booster ibu ketika ibu menghadapi banyak kendala, baik masalah pribadi, masalah anak, kan ini akan berhubungan ketika kita melakukan pembelajaran. Bisa ibu ceritakan apa ataupun siapa yang membantu ibu sehingga ibu sampai detik ini masih bersemangat untuk mengabdi dan memberikan pembelajaran untuk siswa. Sama sekali, saya ingat tujuan saya jadi guru itu untuk apa ya? Maksudnya guru itu adalah pekerjaan yang profesi yang mulia, guru tanpa tanda jasa. Ya. Walaupun apa namanya siswa nantinya tidak tamat jadi masih nggak kenal dengan kita, tapi kita sebagai gurunya ingat dengan siswa-siswa kita. Tanggung jawab dan harapan siswa-siswa itu di sekolah ada sama kita. Jadi kita harus memaksimalkan, maksudnya kita yang bisa mewujudkan harapan-harapan mereka, walaupun harapan-harapan ini tidak serta-merta istilahnya setahun 2 tahun langsung mereka dapatkan, tapi nanti hasilnya di masa yang akan datang gitu. Jadi saya walaupun kadang di sekolah itu dengan menghadapi siswa kita bosan, kita marah, kita jenuh, ada kembali saya ke rumah ada orang tua yang memberikan saya semangat gitu ya. Berarti dukungan dari orang Dukungan tua dari ya. orang tua. Kemudian teman-teman juga rekan kerja di sekolah, sahabat-sahabat saya yang kalau ada masalah mungkin saya cerita ke orang tua, cerita ke sahabat, ya saling memberikan, saling sharing pengalaman lah. Oh mereka ada juga, maksudnya kesel, marah di sekolah, tapi melihat satu sisi ada siswa-siswa yang butuh dari kita. Nggak mungkin gara-gara satu orang siswa yang bikin kita kesel, terus kita mengabaikan satu kelas siswa yang butuh dari kita, atau istilahnya 5 orang yang butuh kita, 2 orang kita abaikan ya. Tertutup ya. Betul. Jadi gara-gara 2 orang yang tadi kita mengabaikan 5 orang yang lain. Jadi saya merasa jenuh itu ketika saya di saat itu aja, kembali saya ke rumah, besoknya memulai hari yang baru, saya udah bersemangat lagi gitu dengan melihat wajah-wajah polosnya siswa gitu ya. Mereka datang ke sekolah untuk belajar, untuk bisa, walaupun 1-2 orang ada yang tidak peduli karena kurangnya motivasi. Berarti Tanggung jawab lah kita, tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai guru itu kita harus ingat. nanti kembali lagi bahwa anak-anak itu bukanlah menjadi misalnya kelakuan anak-anak itu bukan menjadi sebuah kendala untuk kita tidak bersemangat. Tidak bersemangat. Apalagi kan anak-anak sekarang ya Bu ya, kalau kita lihat memang semakin zaman ya, itulah tugas kita untuk bagaimana memperbaiki kelakuan atau akhlaknya yang membuat kita menjejelkan ya, sehingga Kita jenuh ya, kita kan punya waktu untuk istirahat sebentar, kita refreshing gitu. Karena itu lah besoknya insya kita akan bersemangat kembali. Berarti selain curhat-curhat, berarti apa yang ada nggak apa kegiatan-kegiatan yang membuat ibu nanti kembali menjadi lebih semangat ataupun kembali mengingat siswa, ataupun ada nggak trik ibu untuk menghilangkan rasa-rasa seperti healing ataupun apa? Apa yang menurut saya pribadi Ketika ibu jenuh kan ada satu hal yang ibu lakukan, misalkan kembali ke kumpul-kumpul bersama teman-teman. iya, gitu. maksudnya mencari hiburan bersama teman-teman itu habis itulah saya cerita bertukar pengalaman dengan mereka. Oh ternyata mereka juga mengalami hal yang sama dengan saya, tapi mereka bisa menyelesaikannya dengan besok seperti tidak jadi apa-apa lagi. Kembali ke sekolah seperti biasa ya. Berarti itu yang membuat ibu terus bersemangat. Yang pertama tetap Diri saya berpikir sendiri. bahwa ibu Iya. adalah tanggung jawab Tanggung jawab. sendiri ya. Bahwa siswa-siswa punya harapan yang besar kita, dan kitalah yang bisa mewujudkan Di tangan kita lah ya, kita membuka mata mereka untuk melihat dunia
dan belajar Masa dapat mereka juga. Betul. Oke. Luar biasa ya, semangat ibu. Semoga harapan kita, harapan saya, harapan ibu bisa sama-sama kita implementasikan ke anak murid dan bisa membuahkan hasil yang maksimal ya. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Jadi tanamlah yang baik, kasih pupuk yang baik, berdoa semoga hasilnya akan baik juga ya. Oke. Nah, jadi ya sampai di sini aja perjumpaan kita Bu. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah Ibu akan sama-sama kita apa istilahnya sharing-sharing kembali, ataupun nanti ada kendala apa-apa ya kita pantau. Ini kan rencana Ibu ini juga sama-sama akan mau kita lakukan bersama ya. Terima kasih Bu Desi. Iya. Yang udah bersedia bincang-bincang dan sharing-sharing dengan saya. Insya Allah kita sama-sama ingin membuat sekolah kita ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, baik di proses pembelajaran ataupun program-program ke depan yang membuat sekolah lebih bermutu lagi ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Rizka. Sama-sama Bu Desi, udah sharing-sharing sama saya di sini. Itulah sekilas tentang coaching dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.